Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Injil hari ini hanya terdiri dari 3 ayat. Namun Injil ini bagian yang penting. Yesus mulai dengan menyampaikan kepada para muridnya bahwa tujuan kedatangannya dan pengajarannya bukanlah untuk menghapus atau meniadakan hukum Musa atau hukum Taurat, atau mengkritik apa yang diwartakan atau diajarkan para nabi. Maksud pengajaran Yesus adalah untuk memenuhi dan menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus juga menekankan bahwa menaati perintah atau aturan itu adalah penting. Namun di mata orang-orang Farisi, Yesus seringkali dipandang sebagai pribadi yang tidak mentaati hukum Taurat. Mereka sering mengkritik Yesus karena Yesus tidak mematuhi hukum Taurat. Bagi orang-orang Farisi, percaya pada hukum Taurat dan taat kepada hukum Taurat adalah hal yang mutlak dilaksanakan. Yesus tidak mengikuti hukum Musa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi hidup sesuai dengan hukum Taurat, namun Yesus hidup dengan hukum yang berbeda, yakni hukum kasih. Yesus mengikuti sebagian besar hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Namun, jika menyangkut orang yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, maka Yesus hidup menurut hukum Allah. Ya, semua perintah itu penting dan perlu. Bagi Yesus, 2 perintah pertama adalah dasar dari 8 perintah lainnya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Cinta haruslah didahulukan. Saudara dan saudari, kita juga bisa menjadi legalistik seperti halnya orang-orang Farisi. Kita mungkin mengamati orang lain melakukan sesuatu yang kita anggap tidak benar. Namun siapakah kita sehingga kita selalu menilai dan mengamati orang lain? Kita tidak tahu mengapa orang tersebut melakukan apa yang dia buat. Dan intinya, bukanlah tempat kita atau hak kita untuk menilai dan menghakimi. Tuhanlah yang punya kuasa untuk menilai dan menghakimi. Kita tidak suka kepada orang lain ketika orang lain menilai diri kita. Namun terkadang kita jatuh ke dalam penilaian, bahkan mungkin sebelum kita menyadarinya. Saudara dan saudari terkasih, hari ini saya mengundang Anda semua untuk menyadari pikiran Anda dan terutama penilaian Anda. Perhatikan baik-baik interaksi Anda dengan orang-orang yang mungkin tidak terlalu Anda sukai, atau seseorang
yang membuat Anda kesal. Kita mungkin lebih cenderung mencari-cari kesalahan mereka daripada dengan seseorang yang kita sukai atau kita cintai. Kita tidak akan pernah sempurna dalam mematuhi perintah atau aturan. Bagaimanapun, kita adalah manusia dan bukan Tuhan. Namun setiap hari, setiap jam, kita dapat berusaha untuk mencintai orang lain dengan tulus dan tidak menghakiminya. Ini semua yang Tuhan minta dari kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda